Siang semua, saya Ajri Fitra Guru Sembiring dari kelas 2A24 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan perubahan kebijakan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan budaya bangsa dari masa ke masa. Sejak merdeka, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menjawab tantangan zaman. Kurikulum pertama yang digunakan adalah Rencana Pembelajaran 1947 yang masih sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Indonesia yang merdeka dan berjiwa nasionalis. Isinya bersifat umum dan belum sistematis, serta belum menggunakan istilah kurikulum, melainkan rencana pembelajaran. Pendidikan diarahkan untuk mendidik anak menjadi warga negara yang baik dan lebih menekankan pendidikan karakter serta keterampilan hidup dasar. Kemudian, kurikulum 1952 hadir dengan struktur yang lebih rapi dan penekanan pada pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama. Kurikulum ini mulai membagi tujuan pendidikan menjadi lebih rinci dan menekankan pentingnya hubungan antara materi pembelajaran dan kehidupan sehari-hari siswa. Guru masih memiliki kebebasan dalam menentukan metode mengajar, namun sudah ada pedoman umum dari pemerintah. Pada tahun 1964, muncul kurikulum 1964 yang dikenal dengan konsep Pancawardhana, yaitu 5 aspek utama pengembangan siswa: cipta atau akal, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan, karya atau keterampilan, dan raga atau jasmani. Kurikulum ini berusaha membentuk manusia Indonesia yang seimbang secara intelektual, emosional, dan fisik. Namun, karena terlalu ideal dan sulit diterapkan dalam praktik, kurikulum ini tidak bertahan lama. Digantikan dengan rezim ke Orde Baru. Pemerintah mengganti kurikulum menjadi kurikulum 1968. Kurikulum ini menekankan pentingnya pembentukan manusia Pancasilais, loyal terhadap negara, serta siap mendukung pembangunan nasional. Materi pembelajaran lebih terstruktur dan terpusat. Kemudian pada kurikulum 1975, pendekatan sistem instruksional diperkenalkan. Pembelajaran disusun berdasarkan tujuan instruksional yang jelas, baik umum maupun khusus. Kurikulum ini terlalu administratif dan membuat guru fokus pada dokumen dan prosedur daripada proses belajar itu sendiri. Sebagai koreksi, lahirlah kurikulum 1984 yang diperkenalkan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif, di mana siswa didorong aktif dalam pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan sekadar penyampaian materi. Namun pelaksanaan CBSA di lapangan mengalami banyak kendala karena kurangnya pelatihan dan pemahaman guru. Lalu muncullah kurikulum 1994 yang berupaya menyeimbangkan jumlah materi dan waktu belajar. Namun, justru menimbulkan keluhan karena materi terlalu padat dan membebani siswa. Memasuki era globalisasi, lahirlah kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang bertujuan mengembangkan kompetensi siswa secara utuh dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum ini juga mulai menerapkan penilaian autentik dan pembelajaran kontekstual. Namun, karena belum siap diterapkan secara luas, KBK disempurnakan menjadi kurikulum 2006 atau KTSP. KTSP memberi otonomi lebih kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sendiri berdasarkan standar nasional, sehingga bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi dan potensi lokal. Namun, hal ini juga menimbulkan ketimpangan antar sekolah karena perbedaan kualitas sumber daya. Sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, pemerintah meluncurkan kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini menekankan pembelajaran tematik integratif,
pendekatan ilmiah, dan penguatan pendidikan karakter. Tujuannya adalah mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan abad ke-21 dengan memperkuat kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreatif. Penilaian dalam K13 mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum terbaru Saya ralat kurikulum terbaru yang mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2022 adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum ini hadir sebagai respon terhadap krisis pembelajaran yang yang diperpah oleh pandemi COVID-19. Dengan prinsip Merdeka Belajar, kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam menentukan materi ajar dan cara mengajar. Fokusnya adalah pada pengembangan kompetensi esensial dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum ini, siswa lebih banyak terlibat dalam proyek-proyek nyata yang membentuk nilai gotong royong, kemandirian, dan keberagaman. Kesimpulannya, sejarah kurikulum di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari yang berpusat pada isi atau content based menjadi berpusat pada kompetensi dan dasar siswa atau student centered. Setiap perubahan membawa semangat pembaruan untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum Merdeka menjadi tonggak terbaru dalam upaya menciptakan pendidikan yang adaptif, fleksibel, dan berpihak pada kebutuhan murid. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.